Bacaan Alkitab 25 September 2021, 2 Samuel pasal 21, Galatia pasal 1, Yeskiel pasal 28, dan Mazmur pasal 77. 2 Samuel pasal 21. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yahuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat ku perbuat bagimu dan dengan apakah dapat ku adakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabesh Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela di dalam kubur Kish ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Yahweh mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel,
Maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Galatia pasal 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Yahweh Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Yahweh Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Yahweh dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Yahweh? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Yahweh dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Yahweh kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Yahweh karena aku. Yehezekiel pasal 28. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Yahweh. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Yahweh, aku duduk di takhta Yahweh di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Yahweh, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Yahweh. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kukumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Yahweh, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Yahweh? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukanlah Yahweh. Engkau akan mati seperti orang yang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Yahweh.
Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Yahweh penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus Yahweh engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Yahweh dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Yahweh, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh. Beginilah firman Tuhan Yahweh. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Yahweh mereka. Mazmur pasal 77. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Yahweh, dengan nyaring kepada Yahweh supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Yahweh, maka aku mengerang, apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Yahweh menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena mukanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Yahweh, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Yahweh kami? Engkaulah Yahweh yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Yahweh, air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gementar.
Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bunyi gementar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun.